Oke, kembali lagi. Nah, jangan bosan-bosan dulu, kita masih memiliki beberapa. Jadi, yang berikutnya kita akan membahas tentang human capital atau human resource. Nah, di sini kita punya modul yang namanya HR, di mana itu akan membahas tentang headcount by department. Nah, headcount by department itu apa sih? Itu berapa banyak per departemen kita punya staff. Gitu. Nah, setiap staff ini, setiap toko kita memiliki beberapa staff nih. Gitu. Nah, di mana di sini kita lihat, oh kita punya Mio Nelson untuk Adelaide, di mana departemennya adalah Adelaide. Nah, maksudnya gimana? Ini untuk retailnya. Jadi, kita juga bisa lihat ini staff indeksnya, actualnya 4, plannya 4. Nah, maksudnya apa sih? Actual 4 itu berarti kita punyanya berapa? Kita punyanya 4. Nah, plannya apa? Plan itu kita butuhnya 4. Gitu. Jadi, bisa jadi nanti karyawan kalian ini, yang Ulu Clean ini, bisa jadi dia resign, maka dari itu kalian kurang nih actualnya jadi 3. Nah, tapi kita butuh 4. Nah, kita bisa hire. Kita juga bisa hire. Nah, nanti akan kita bahas tentang hire, tapi kita bahas yang di sini dulu. Nah, di sini kita juga bisa lihat name Ulu Clean, statusnya aktif. Nah, kita juga bisa lihat staff kompetensinya apa. Nah, staff kompetensinya kita lihat, oh Adelaide-nya 100% nih. Nah, kalau misalnya kamu transfer, kalau kalian transfer ke Brisbane, mungkin bisa jadi kompetensinya tidak tepat. Maka dari itu ada yang namanya staff training. Nah, staff training ini untuk apa? Supaya kompetensinya juga naik. Itu tujuan dari staff training. Nah, karyawan juga memiliki perasaan kan, dan dia bisa jadi mau resign atau memiliki problem. Nah, nanti kalian juga bisa lihat kalau misalnya staffnya juga ada problemnya. Nah, itu yang ada yang namanya staff counseling gitu. Nah, setiap staff counseling dan staff training kalian ada price-nya gitu. Nanti kalian juga bisa lihat di invoice berapa yang biaya harus kalian gunakan gitu. Dan juga kalian misalnya oh kalian bosan dengan Ulu Clean, kalian mau pecat, itu juga bisa. Kalian pecat, kalian juga ada pesangon yang harus kalian berikan kepada Ulu Clean karena dia sudah bekerja selama 12 hari gitu. Nah, berapa banyak pesangonnya itu tergantung dari nanti simulasinya kita akan berjalan seperti apa. Jadi nanti kalian akan dapat info yang lebih banyak ketika kalian langsung mencoba secara real langsung. Seperti itu. Nah, untuk setiap ini juga memiliki departemen memiliki actual dan plan yang berbeda-beda, dan kompetensi indeks, headcount index, dan staff indeksnya berbeda-beda. Nah, kalau misalnya kita ngomong kompetensi indeks, itu kita akan membicarakan tentang ini. Apakah ada satu karyawan, dua karyawan yang tidak kompeten, maka itu perlu kita training. Nah, efeknya apa sih kalau tidak kompeten? Nah, performa departemen kalian tidak akan maksimal. Seperti itu. Jadi misalnya kalau misalnya kita ngomongin retail, yang dimana kita bisa jual misalnya 10.000 per hari gitu. Nah, tapi kompetensinya hanya 90%, maka kita hanya bisa jual 9.000 gitu karena tidak terlalu kompeten gitu. Nah, sedangkan kalau headcount index itu hanya membicarakan tentang actual dan plan-nya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita kekurangan staff, kita bisa yang namanya hire new staff. Kita bisa kita meng-hire, kita merekrut karyawan yang sudah ada. Nah, kita juga bisa lihat dari tim mana, dia enter job market, dia di hire ini dari mana juga. Kita bisa lihat di day one dia enter the job market, atau di di 11 ada yang resign dari tim lain. Dengan kompetensi demikian, kalian bisa hire ini orang gitu. Nah, hire ini juga ada biayanya gitu. Nah, dan juga kalian bisa lihat di sini, hire-nya harganya 15.000 per person. Jadi per orang kita harus bayar 15.000 gitu. Nah, dan kalian akan taruh dia di mana. Nah, untuk menaruh dia di domisili mana atau di departemen mana, kalian juga harus memperhatikan kompetensinya. Jadi supaya kalian tidak terlalu banyak spend uang untuk trainingnya, karena training juga ada cost-nya. Seperti itu. Itu untuk hire staff. Jadi see you on the next explanation.